Bapak Thompson HS, dan segenap para personil, para pencinta dari Pusat Latihan Opera Batak yang kita cintai dan kita sayangi, Bapak Alister Nainggolan dan Inang Julkaidah Buruharahap, dua maestro musik kita, maestro opera Batak yang telah diberi penghargaan oleh pemerintah sebagai tokoh-tokoh budayawan yang kita banggakan, dan segenap personil grup yang hari ini mempergelarkan atau mempertunjukkan kebolehan mereka kepada kita, termasuk Inang Borusilaban yang tadi bernyanyi dengan sangat indah dan sangat memukau. Yang saya hormati tokoh masyarakat kita, orang tua kita Bapak Dr. Sarmedi Purba, ada tulang saya Lingga Nabitupulu, tokoh kita yang sekarang sedang merintis Nasional Demokrat, ada tulang saya Mahliat Semarmata, seorang sosok yang sangat mencintai Danau Toba, yang tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana mengembangkan dan melestarikan Danau Toba. Ada tokoh kita yang kita cintai sebagai titisan dari Raja Sisingamangaraja Raja 12, tulang saya Tonggo Tua Sinambela, yang hari ini bersama dengan kita. Yang saya hormati Inang Lingga, pemilik tempat ini, yang telah memberikan tempat ini untuk menjadi pusat kegiatan daripada plot. Diamu damang dainang akahanggin na wawalongi nasubui ku pangwari sadario, panitia, penyelenggara, hadirin yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena pada sore hari yang indah ini kita dapat bersama-sama dalam sebuah acara yang sungguh luar biasa, bahagia di tengah-tengah lingkungan yang sangat luar biasa, yang sangat asri ini. Saya seolah-olah berada di Tobak Sulu-Sulu, di Tanah Bakara, di Kecamatan Bakti Raja, di Kabupaten Humbang Sultan, di pinggir Danau Toba, dengan pohon-pohon yang sangat indah, dengan hamparan sawah di depan kita yang sangat-sangat memukau, yang sedang diolah oleh para petani-petani mulia kita. Kita merasakan harumnya udara di tempat ini, bagaikan bahkan lebih wangi dari minyak wangi yang bagaimanapun mereknya pada sore hari ini, karena keindahan dari suasana kita. Kita menyaksikan butiran-butiran air yang bercahaya yang datang dari langit, akan suatu beban yang sangat berat dan yang tidak mungkin dapat saya pikul dan tidak pernah saya bayangkan bahwa hari ini saya secara resmi diserahi anugerah gelar Okupande dalam opera Batak, yang diartikan oleh Bapak Thompson HS tadi sebagai orang yang mengawali dari bangkitnya opera Batak setelah mulai tahun 1920 mulai dikenal di Tanah Batak, yang diawali dengan almarhum Tilhang Dultom dengan serindo dan berbagai bentuk-bentuk kesenian lain yang dilakukan. Kita mengenal banyak berbagai opera-opera di Tanah Batak sejak mulai tahun 20-an, tetapi hampir semua itu berasal dari murid-murid atau didikan daripada si Tilhang. Apakah itu serindo, apakah itu serada, apakah itu sempurna, dan berbagai bentuk-bentuk opera lainnya. Dan kita masih sangat berbahagia, masih ada anak-anak beliau, masih ada didikan beliau yang hari ini bersama dengan kita, Alister Nainggolan, Julkaidah Harahap, dan juga Inang Borusilaban, dan masih ada yang belum ada di sini, apakah itu Pak Sitohang dan berbagai tokoh-tokoh opera Batak lainnya.
1959 1969, berarti 10 tahun saya menikmati suasana opera Batak di kampung saya, tempat saya dibesarkan, di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah kami pindah, orang tua saya pindah dari Barus menuju ke Sibolga, dan dari Sibolga pindah ke Siborong-Borong pada tahun 1968. Tapi saya baru menikmati opera Batak sejak 1958. Tapi saya baru menikmati opera Batak sejak tahun 1959, ketika saya berumur 9 tahun, dan sampai saya berumur 19 tahun pada tahun 69, setelah saya menamatkan SMA di Siborong-Borong. Banyak sungguh yang kita lihat opera Batak seperti yang digambarkan oleh Bapak Dr. Sarmedi Purba tadi. Tetapi paling-paling kita bisa menonton hanya 1 kali. Kalau sehari dulu kita menonton nakpe, 2 minggu manak sebulan opera Serindo, Naruto Tata. Kalau sehari dulu yang netutui ongkos niba kalau menonton. Nah, paling kacit molo Marserido Sir Ahon opera. Misalnya ketika pementasan Raja Sisingamangaraja, Manaptiki pementasan si Guru Tumbaga, Manaptiki si Raja Saman, 2 periode deh, 2 plot deh, 2 seri deh, hari pertama hari kedua. Paling-paling 2 hari pertama menang hari kedua yang menonton. Alana kalau sehari dulu yang itu yang kos. Ipe ngajolo baru kita majaloi ala di fokus di damang do dengan ngajolo. Sehari do baru pe paduahon siap pagar mayo manoton atau pagar kawat duri mai di onan udang na dulu di Siborong-Borong ketika itu dulu senantiasa dipagelarkan ketika malam hari di daerah ada pekan di Siborong-Borong ini. Ketika Serindo sudah masih dengan Strongking, dan kemudian yang lain juga dengan Strongking, lampu gas. Baru ketika sejak mulai tahun 65-66 mulai Serindo memiliki listrik, kalau saya tidak salah, seperti opera Batak yang komplit secara keseluruhan. Ada opera yang hanya canda, yang hanya lucu, tetapi buat opera Batak ada juga yang seperti itu. Ada dicampur dengan lawak, ada yang dicampur dengan canda. Ada opera yang hanya tentang cerita, misalnya seperti di Rusia. Tetapi buat opera Batak tidak hanya cerita, tapi juga ada canda, ada musik, ada budaya, ada lagu, ada tortor, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Karenanya kita sangat merasa kehilangan bila opera Batak yang sangat holistik ini, yang sangat sempurna ini, yang melingkupi semua ini, tidak dapat kita kembangkan. Tahun 2002 Bapak Sibarani dan Bapak Thompson datang menemui kami ke Tarutung ketika kami masih bekerja sebagai kepala desa di Tapanuli Utara. Mereka bercerita bagaimana upaya dan cara mengembangkan opera Batak dari asosiasi tradisi di sana. Ketika itu saya menyambut ketika itu bukan karena apa-apa, tapi memang karena saya ingat opera Batak yang dulu, yang saya sangat cemburu melihat anak camat bisa duduk di depan, di kursi, padahal saya ketika itu harus menonton dari balik pagar dari onan di Siborong-Borong itu. Gulok kotiki at sugari mana puya uga ni tama bui mau menonton orang aku. Itulah pada awalnya sehingga saya sambut, karena saya ketika itu sangat menyadari bahwa memang opera Batak harus kita kembangkan. Kita wali dari pelatihan ketika itu. Kemudian setelah pelatihan kepada anak-anak sekolah di Tapanuli Utara, dari sekolah tinggi, sekolah agama Kristen Protestan ketika itu, dan para murid-murid yang lain, baru kita lakukan pementasan di gedung kesenian Tarutung yang sangat banyak dihadiri, bahkan ribuan oleh masyarakat dihadiri pada saat itu. Kemudian kita kembangkan sampai dengan kita bawa ke Jakarta. Opera Batak ini kita bawa ke Jakarta dan kita pentaskan
di Taman Ismail, Taman Mini Indonesia Indah. Dan setelah itu Bapak Thompson dan teman-temannya juga melakukan kongres dari Asosiasi Teater Desain Indonesia. Itulah yang baru dapat kami lakukan ketika itu. Walaupun kami sungguh-sungguh sangat menyadari, tidak pernah terbayang buat kami 10 tahun yang lalu bahwa kami akan memperoleh penghargaan yang luar biasa pada hari ini, yang selayaknya tidak pantas untuk dapat kami terima, yang sepatutnya tidaklah seyogianya harus kami terima, karena apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk membangun budaya, bagian dari tanggung jawab kita untuk mengembangkan kebudayaan untuk masa mendatang. Ars longa vita brevis, seni itu adalah abadi, hidup itu adalah pendek. Hari ini kita masih mendengarkan dengan indah dan menikmati dengan sangat luar biasa bagaimana amang saya Lister Nainggolan memainkan serulingnya. Kita masih melihat dengan sangat indah bagaimana Ibu Julkaidah Harahap memainkan pitola.